Kabeh selamat mengenalatai salam sawit karena melempang Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Natalia, saya dari program studi Magister Pendidikan Agama Hindu yang dimana pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum pendidikan Hindu. Nah, jadi kurikulum pendidikan Hindu itu kita tahu bahwa itu adalah sebuah sistem pendidikan yang dimana didasarkan pada nilai-nilai ajaran dan juga filsafat Hindu. Nah, pengembangan kurikulum pendidikan Hindu ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang ajaran Hindu tentunya. Juga mengajarkan tentang moralitas, etika, sejarah, dan juga ada budaya tentunya kepada siswa yang nantinya akan dirancang untuk mempromosikan pemahaman yang tentu saja mendalam tentang prinsip-prinsip Hindu, serta juga bisa mendorong pengembangan karakter yang kuat dan juga bermoral yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan daripada pengembangan kurikulum pendidikan Hindu ini. Jadi ada beberapa tujuan yang tentunya akan disasarkan kepada para siswa. Yang pertama tentu saja kita akan mengajarkan ajaran-ajaran Hindu yang dimana nanti kita akan membahas tentang konsep-konsep dasar dalam agama Hindu seperti contohnya karma, yang tentu saja karma adalah sebuah hukum aksi dan juga reaksi. Selanjutnya kita akan memberikan pembelajaran tentang dharma atau kewajiban dan tugas moral. Selanjutnya kita juga nanti akan mempelajari juga tentang reinkarnasi atau proses kelahiran dan juga kematian, dan juga selanjutnya nanti kita akan menjelaskan tentang moksa, yang dimana itu adalah pembebasan dari siklus kelahiran dan juga kematian. Poin yang kedua yaitu nilai-nilai moral dan juga etika. Nah, jadi pembelajaran ini nanti akan membahas tentang nilai-nilai moral seperti kejujuran, kasih sayang, pengabdian, dan juga toleransi yang merupakan bagian daripada integral dari ajaran agama Hindu. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu warisan budaya Hindu. Kita juga di sini akan memberikan sebuah pembelajaran tentang yaitu seni, sastra, arsitektur, musik, dan juga tarian-tarian Hindu. Selanjutnya yaitu keterampilan hidup. Tentu saja kita akan memberikan sebuah tentunya pemahaman ya, tentang keterampilan hidup lah. Gitu. Jadi di sini nanti kita akan berfokus pada pengembangan keterampilan hidup seperti kepemimpinan, kerja tim, komunikasi yang efektif, dan juga pemecahan masalah yang tentunya ini dapat diterapkan dalam konteks-konteks nilai-nilai Hindu seperti pengabdian kepada masyarakat dan juga kehidupan yang seimbang. Selanjutnya poin yang kelima yaitu keseimbangan spiritual dan juga material. Jadi di sini nanti akan membantu siswa memahami pentingnya mencapai keseimbangan antara kehidupan dan juga materi. Nah, tentu saja dalam konteks nilai-nilai Hindu ini kita juga dapat melibatkan pembelajaran tentang misalkan ada praktik-praktik spiritual, misalkan seperti yoga atau meditasi. Nah, jadi dengan memadukan elemen-elemen ini di dalam kurikulum pendidikan Hindu, maka nanti siswa juga dapat diharapkan bisa mencapai pemahaman yang mendalam tentang ajaran-ajaran Hindu dan juga mengembangkan karakter yang baik, menghargai warisan budaya Hindu, menguasai keterampilan hidup yang penting, dan juga mencapai keseimbangan antara kehidupan spiritual dan juga material.
Baik, selanjutnya kita juga akan mengetahui struktur kurikulum. Maka nanti mata pelajaran inti di dalam kurikulum pendidikan Hindu itu saya ada mencatat 3 poin pelajaran inti yang ada di dalam kurikulum pendidikan Hindu itu nanti yang akan diberikan pembelajaran untuk siswa. Yang pertama yaitu tentu saja tentang filsafat Hindu. Kenapa filsafat Hindu? Karena di dalam filsafat Hindu di sini ada menyajikan sebuah pemahaman tentu saja tentang prinsip-prinsip dasar filsafat Hindu, termasuk Vedanta, yoga, dan juga Yaya. Selanjutnya, ajaran agama Hindu. Ajaran agama Hindu tentu saja mengajarkan tentang mitologi, teologi, dan juga praktik keagamaan Hindu. Yang ketiga, etika dan moral Hindu. Di sini nanti akan menekankan pada nilai-nilai etika, moralitas, dan juga kode perilaku yang dijelaskan dalam ajaran agama Hindu. Jadi, 3 poin itulah yang akan menjadi pembelajaran inti di dalam kurikulum pendidikan Hindu. Selanjutnya ada mata pelajaran budaya. Poin yang pertama yaitu tentang tentu saja sejarah Hindu. Di sini nanti akan mempelajari bagaimana menyelidiki perkembangan sejarah Hindu dari zaman kuno hingga modern. Dan juga termasuk bagaimana peran agama dalam membentuk masyarakat Hindu. Poin yang kedua yaitu tentu saja tentang seni dan sastra Hindu. Di sini nanti akan menyajikan sebuah karya-karya seni, baik itu sastra, musik, tari-tarian, atau warisan lainnya yang nantinya akan memberikan pemahaman untuk siswa. Yang ketiga, arsitektur Hindu. Di sini akan memperkenalkan arsitektur baik dari zaman dulu hingga zaman sekarang, atau biasa disebut dari zaman kuno hingga zaman modern ya. Dan juga nanti akan diajarkan tentang bagaimana prinsip-prinsip desain yang juga terkandung di dalamnya. Selanjutnya ada mata pelajaran terapan. Kenapa ada mata pelajaran terapan? Karena ini sangat membantu untuk siswa agar dapat melatih kepemimpinan atau menumbuhkan rasa kepemimpinan. Jadi poin yang pertama tentu saja kita akan melatih pendidikan moral dan juga kepemimpinan. Jadi di sini kita akan mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan juga memperkuat karakter siswa melalui diskusi, bermain peran, dan juga proyek kolaboratif. Yang kedua, yoga dan juga meditasi. Di sini juga akan mengajarkan teknik-teknik yoga dan juga meditasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan baik fisik, mental, dan juga spiritual. Nah, jadi itulah struktur kurikulum pendidikan Hindu. Jadi ada 3 mata pelajaran yang menjadi garis besar lah kurikulum pendidikan ini, bagaimana berkembangnya nanti, yaitu pelajaran inti ada fisik, ada filsafat, ada ajaran agama Hindu, ada etika dan moral. Lalu untuk mata pelajaran budaya akan mengajarkan sejarah Hindu, seni dan juga sastra Hindu, lalu nanti akan mengajarkan arsitektur juga.
untuk mata pelajaran terapan juga akan dipelajari juga bahwa penting untuk meningkatkan pendidikan moral dan juga kepemimpinan, serta juga melatih fisik, mental, dan juga spiritual kita. Baik, maka setelah kita mengetahui tentang strukturnya, kita mengetahui mata pelajaran apa saja yang akan menjadi pengembangan di dalam kurikulum pendidikan Hindu, maka kita juga harus mempelajari tentang yang namanya yaitu metode pembelajarannya seperti apa. Jadi, dalam metode pembelajaran kurikulum pendidikan Hindu ini terbagi 4 poin. Poin yang pertama yaitu tentang diskusi dan debat. Kenapa penting? Karena dapat mendorong siswa untuk berpartisipasi lebih aktif dalam diskusi dan juga debat itu. Tentu saja topik daripada debat atau diskusi itu nanti tentang konsep-konsep Hindu, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan juga analisis. Poin yang kedua yaitu pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini akan memberikan proyek yang memungkinkan siswa untuk mengeksplor topik-topik tertentu dalam agama Hindu, baik itu tentang budaya ataupun tentang sejarah Hindu, melalui penelitian independen atau penelitian kelompok. Poin yang ketiga yaitu kunjungan lapangan. Kenapa di sini dimasukkan kunjungan lapangan? Karena di dalam kunjungan lapangan ini kan kita akan lebih banyak belajar, kita akan lebih banyak mendatangkan ke tempat-tempat, misalkan saya tempat suci atau museum seni, nah atau juga bisa pameran budaya, karena di sana dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa tentang warisan dan juga praktik-praktik Hindu di dalamnya. Poin yang keempat yaitu tentang pembelajaran berbasis teknologi. Nah, untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan daripada siswa ini, kita bisa menggunakan video atau presentasi multimedia, dan juga bisa menggunakan sumber daya misalkan daring. Nah, jadi secara teori kita tidak hanya sampaikan secara offline, misalkan kita juga bisa sampaikan secara online, yaitu melalui teknologi. Lalu selanjutnya adalah penilaian. Bagaimana sih sistem penilaian dalam pengembangan kurikulum pendidikan Hindu ini? Jadi dalam penilaian pun ada 4 poin yang saya ambil. Yang pertama yaitu ujian tertulis. Kenapa ujian tertulis? Karena ketika kita melakukan ujian tertulis, tentu saja kita dapat mengatur siswa lah. Bagaimana sih konsep-konsep Hindu secara dan juga filsafat itu. Nah, lalu selanjutnya yaitu tentang poin yang kedua, proyek presentasi. Jadi kita memberikan sebuah proyek yang memungkinkan untuk siswa bisa menyampaikan pengetahuan mereka tentang topik tertentu melalui presentasi lisan ataupun virtual. Selanjutnya itu poin yang ketiga, yaitu partisipasi kelas. Nah, partisipasi kelas ini tujuannya itu untuk mengevaluasi daripada kelas itu tadi. Jadi nanti dalam evaluasi itu ada juga diskusi
diskusi, ada juga presentasi, dan juga ada kegiatan kelompok. Lalu untuk yang keempat yaitu portofolio. Nah, jadi mahasiswa itu diminta untuk menyusun portofolio karya-karya mereka yang tentu saja mencerminkan dari pemahaman siswa itu tentang ajaran Hindu ataupun tentang budaya. Baik, dalam pengembangan kurikulum pendidikan Hindu ada beberapa hal penting yang memang menjadi pembahasan pada materi ini. Yang pertama, tentu saja kita harus mengetahui tentang pengertian daripada kurikulum pendidikan Hindu. Yang kedua, kita harus mengetahui bagaimana tujuannya pengembangan ini. Lalu selanjutnya, bagaimana metode pembelajarannya, bagaimana cara penilaiannya. Maka kita akan dapat menyimpulkan. Jadi, pengembangan kurikulum pendidikan Hindu itu yang paling penting itu adalah bertujuan untuk memberikan tentu saja pemahaman yang komprehensif tentang ajaran moral dan juga budaya Hindu, baik kepada siswa atau siswi. Nah, dengan kita telah mengetahui struktur yang kokoh, metode pembelajaran yang inovatif, dan juga penilaian yang sangat beragam. Jadi, kurikulum pendidikan Hindu ini bertujuan agar dapat siap menghadapi tantangan dunia yang tentu saja semakin modern dengan landasan moral yang sangat kuat, yang tentu saja tetap mencerminkan nilai-nilai Hindu. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang pengembangan kurikulum Hindu. Jika ada salah kata, saya memohon maaf dan saya tutup dengan mengucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om Sahe. Terima kasih.